Halo, bentar, kamu udah tahu soal remote work belum? Hah, belum? Ya udah aman aja. Sini kita kenalin. Alah, capeknya tiap hari kerja, masuk pagi, pulang sore. Bayaran juga nggak seberapa. Loh, Putri, kok kamu nggak masuk kerja? Iya, soalnya aku tuh fleksibel job. Jadi perusahaanku tuh bolehin aku masuk hanya di beberapa waktu tertentu. Tapi kamu tahu nggak, ada 4 remote work. Yang pertama itu ada freelance. Jadi kalau freelance, kamu tuh hanya ikatan kontrak sama perusahaan. Kamu nggak pernah tuh masuk ke kantor itu karena kamu bukan karyawannya. Terus kedua, itu ada online business. Kalau online business itu, kamu tuh memiliki bisnis tapi bekerjanya secara online. Terus yang ketiga, tadi ada aku flexible job yang masuk di hari-hari tertentu. Sama terakhir ada yang fully remote. Jadi mereka itu benar-benar kerja dari mana aja dan perusahaan tuh kasih fasilitas buat mereka. Jadi gitu ya? Iya, banyak banget memang. Oh yaudah Rel, aku masih mau lanjut dulu. Duluan ya? Iya. Oke. Rel, aku join ya Rel. Iya. Kamu juga nggak ke kantor? Enggak, aku lagi remote work ini. Tunggu kak, lewat. Iya, soalnya banyak keuntungannya gitu. Apa aja sih keuntungan sama kerugian remote work itu? Jadi nih sepengalaman aku ada beberapa keuntungan sama kerugian sih. Pertama keuntungannya dulu, yang jelas kalau menurutku kita tuh hemat waktu, tenaga sama uang. Nah kenapa? Kan biasanya kita kalau ke kantor harus bangun pagi, harus naik transportasi umum, harus desak-desaan, kan itu membuang tenaga. Terus kalau misalnya kita tinggalnya jauh, kan otomatis ongkos transportnya lebih mahal. Nah kalau remote work kan kita ibaratnya tinggal bangun tidur bisa langsung kerja. Nah terus juga kalau menurutku produktivitasku tuh meningkat selama remote work karena itu kan kita bisa ngerjainnya di tempat yang PW, terus tenaganya nggak habis terbuang buat transport ke kantor. Nah terus juga menurutku kalau secara luas itu sih bisa ngasih bantuan buat orang-orang yang sebenarnya punya skill tapi dia terhalang perbedaan kota. Kan banyak tuh misalnya kantor-kantor yang di Jakarta, di Surabaya, sedangkan kamu yang punya skillnya di Jogja. Nah daripada harus kamu pindah ke sana kan kalau remote work juga bisa. Nah tapi ada beberapa kerugiannya juga. Pertama, meskipun tadi aku bilangnya meningkatkan produktivitas, tapi juga berpotensi mengurangi produktivitas. Kayak contohnya kalau orangnya males, dia bangun tidur, nanti menunda-nunda pekerjaan. Kan kalau kita di kantor kan biasanya dikasih deadline. Nah kalau remote work kan biasanya kayak nggak ada yang ngawasin gitu loh. Jadi kadang ada orang-orang yang memanfaatkannya buat seenaknya. Nah terus juga banyak kendala-kendala faktor X. Contoh faktor internet dan jaringan. Misalnya internet kita down kan otomatis kita nggak bisa mengakses laptop. Kita ya nggak bisa kerja. Nah sejauh itu sih menurut keuntungan kerugiannya. Oh ternyata remote work seru juga ya? Emangnya aman? Nggak juga, ada risikonya. Jadi risiko yang pertama, jaringan wifi yang tidak aman. Wifi publik umumnya tidak memerlukan proses autentifikasi sehingga mudah disusupi oleh pihak kejahatan cyber. Yang kedua, masalah keamanan fisik. Masalah keamanan fisik ini dapat terjadi ketika pengguna berbicara informasi sensitif di tempat umum karena berisiko untuk orang lain dapat mendengarnya. Yang ketiga, kata sandi yang tidak aman. Pengguna yang menggunakan kata sandi yang tidak aman lebih rentan terhadap serangan cyber. Yang keempat, berbagi file tanpa enkripsi. Berbagi file tanpa enkripsi dapat menyebabkan kebocoran data sehingga merugikan pengguna. Yang kelima, serangan phishing. Serangan phishing seringkali sulit dikenali karena dapat berbentuk link yang mirip seperti aslinya, sehingga kita harus berhati-hati untuk mengklik tautan yang mencurigakan. Yang keenam, kontrol keamanan yang lemah. Perangkat yang kita gunakan untuk kerja jarak jauh tidak memiliki perlindungan yang sama seperti perangkat yang kita gunakan seperti biasa di kantor. Yang ketujuh, serangan infrastruktur keamanan. Serangan infrastruktur keamanan ini menyerang perangkat yang kita gunakan untuk kerja jarak jauh. Yang kedelapan ada risiko orang dalam. Risiko orang dalam ini terjadi karena orang yang kita kenal dan memiliki niat jahat kepada kita. Oh, kalau kayak gitu cara mencegahnya gimana sih? Nah, pertama, kamu harus periksa email dan situs phishing. Kedua, kamu jangan bagiin password kamu waktu kamu lagi berada di dalam panggilan. Yang ketiga, kamu harus memastikan kalau wifi yang kamu pakai itu adalah wifi yang aman.
Keempat, jangan lupa pakai VPN jika diperlukan. Kelima, jangan meninggalkan perangkat tanpa pengawasan. Yang keenam, hindari menggunakan jaringan publik. Dan yang ketujuh, jangan lupa untuk notifikasi dua faktor. Karena aku udah beberapa kali remote work, biasanya buat keamanan dokumen-dokumen yang aku punya, aku tuh selalu pakai inskripsi data, cuman pakai komputer dari kantor, nggak pakai aplikasi pihak ketiga yang nggak sah, dan aku nggak pernah ngeklik link-link yang mencurigakan. Nah, kalau buat alat-alatnya atau hardware yang aku punya, aku selalu simpan di tempat yang aman. Nggak pernah pakai USB sembarangan, sama aku selalu pakai pemblokir data USB saat nge-charge laptopku di tempat umum. Karena tetap aja pasti ada potensi bahaya dari lingkungan sekitar saat kita lagi kerja. Oh, gitu ya. Emang kalau ngelakuin semua yang diomongin Putri tadi bakal aman? Ya, tapi kalau kamu nggak waspada, sama aja bohong dong. Nah, aku juga ada beberapa tips tambahan. Pertama, waspadai permintaan yang mencurigakan. Lalu, jangan klik link tanpa verifikasi dulu. Karena biasanya sumber terbesar orang kena hack itu dari ngeklik link yang mereka nggak tahu asalnya dari mana. Terus, kalau kamu dapat email, cek dulu gaya bahasanya sama ketikannya. Biasanya kalau yang penipuan tuh ada kayak template-nya nipunya. Terus juga jangan pernah download software dari tempat yang kamu nggak kenal, apalagi filenya berbentuk APK, karena biasanya 99% itu scam. Lalu terakhir, jangan pernah abaikan kebijakan keamanan. Oh ternyata gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang ke-hack lewat web itu gimana ya? Lah, emang bisa? Nah itu dia, katanya dia juga pakai password yang sama untuk semua akunnya. Makanya satu ke-hack, yang lain ikut ke-hack. Jangan bilang dia nyimpen passwordnya juga di web gitu. Iya sih kayaknya. Astaga, ya pantesan. Dia nggak pakai manajer password sama autentifikasi dua faktor kah? Iya katanya. Nggak heran sih aku kalau kayak gitu tuh gampang banget ke hack akunnya. Pasti dia juga bakal ini nih, nggak menyimpan passwordnya, pakai password yang kuat sama password yang kata-katanya unik. Masih heran deh sama orang yang nggak aware. Padahal kalau dia ngecek perangkat yang dia gunakan udah memakai antivirus, memastikan wifi yang dia gunakan aman, menggunakan VPN yang aman, rutin update software, dan tidak asal klik link, kerjaannya bakal makin aman. Kantor juga harus memberikan beberapa pelayanan kepada kita, seperti dokumentasi kinerja jarak jauh dan memberikan pelatihan siber untuk karyawannya. Nah, terus organisasi juga bisa menggunakan penyimpanan cloud yang terpusat. Dan terakhir, menerapkan enkripsi end-to-end saat melakukan video call. Jadi pengen ikutan kerja remote work? Ya udah, sini join kita. Emang kalau meeting online gitu harus aware juga gitu? Nah nanya, iyalah. Kalau untuk Zoom sama Microsoft Teams sendiri, dia tuh harus mengaktifkan fitur ruang tunggu, dia harus menggunakan kata sandi untuk bergabung, terus yang ketiga tuh dia harus mengunci rapat nih setelah peserta masuk. Lalu yang keempat tuh dia harus membatasi ke bagian layar atau share screen. Habis yang kelima tuh dia harus menonaktifkan chat pribadi gitu deh. Oh gitu ya? Aku udah ditunggu nih, duluan ya. Oke, dadah. Terima kasih. Jadi remote work itu solusi yang semakin umum untuk diterapkan. Namun kita juga harus menyadari bahwa remote work itu membawa risiko-risiko keancaman cyber. Kita juga harus melakukan langkah-langkah untuk melindungi data kita dari kejahatan cyber. Bye.